Hubungan antara umat Islam dan Bani Israel memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, mulai dari era Nabi Musa, kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, hingga saat ini. Dalam beberapa kasus, hubungan ini telah digambarkan sebagai saling menghormati dan damai, sementara dalam kasus lain, hubungan ini telah penuh dengan konflik dan ketegangan. Dari masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Bani Israel mengalami berbagai masa kejayaan dan kemunduran. Di era modern, mereka kembali bangkit sebagai sebuah negara yang memiliki pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan global, termasuk politik dan teknologi. Namun, bangkitnya kembali Bani Israel juga menjadi pusat konflik dan kontroversi, terutama mengenai tanah dan wilayah di Timur Tengah. Menariknya, surah Al-Isra ayat 4-10 menggambarkan peringatan dari Allah kepada Bani Israel tentang dua masa, di mana mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Ayat-ayat ini dianggap sebagai landasan teologis dan sejarah yang penting untuk memahami dinamika antara Bani Israel dan umat Islam, serta apa yang bisa diambil sebagai pelajaran. Dalam video ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek dari hubungan ini, mulai dari kejayaan Bani Israel di masa lalu, peran mereka di era modern, kronologi awal konflik Palestina-Israel, serta apa yang bisa diambil sebagai pelajaran bagi umat muslim dari surah Al-Isra ayat 4-10. Sebelumnya mari kita baca apa yang diceritakan oleh Allah pada surah Al-Isra ayat 4-10. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar, dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Kisahnya bisa kita mulai dari era Nabi Daud, yang merupakan sosok yang sangat dihormati dalam tradisi Islam maupun Yahudi. Dia bukan hanya seorang nabi, tetapi juga seorang raja yang berhasil menyatukan Bani Israel dan membawa era kejayaan bagi mereka. Nabi Daud dikenal sebagai penguasa yang adil, dan dikaruniai suara yang indah dalam melantunkan zikir dan pujian kepada Allah. Kejayaan Bani Israel tidak berhenti pada masa Nabi Daud. Putranya, Nabi Sulaiman, melanjutkan kepemimpinan ayahnya dan membawa Bani Israel ke puncak kejayaan. Dia dikenal karena kebijaksanaannya yang luar biasa, dan Allah mengaruniainya kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai jenis makhluk, termasuk binatang dan jin. Di bawah kepemimpinan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kerajaan Israel berkembang menjadi salah satu kekuatan besar di Timur Tengah. Mereka berhasil membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan mengembangkan perekonomian yang kuat, yang didukung oleh kekayaan alam dan inovasi teknologi pada masa itu. Salah satu aspek yang membuat Nabi Sulaiman sangat dikenal, adalah legenda tentang cincin Sulaiman, yang dikenal memiliki kekuatan magis. Meskipun fokus utama kita adalah pada ajaran dan sejarah yang lebih konkret, legenda ini menggambarkan, bagaimana Nabi Sulaiman menjadi simbol kekuatan dan kebijaksanaan yang bersumber dari iman dan takwa kepada Allah. Kejayaan ini menjadi penting dalam konteks surah Al-Isra ayat 4-10. Sebagai bagian dari peringatan Allah, ayat ini mengajak kita untuk memahami bahwa kejayaan dunia adalah sesuatu yang sementara dan bisa menjadi ujian atau cobaan. Meskipun Bani Israel mencapai kejayaan di masa lalu, Allah memperingatkan tentang potensi kerusakan di muka bumi yang bisa mereka sebabkan. Dalam era modern ini, Bani Israel atau bangsa Yahudi telah kembali mencapai kejayaan, terutama dalam bidang teknologi dan inovasi. Dengan peran sentral dalam mendirikan dan mengembangkan beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia, mereka telah memberikan sumbangan signifikan pada kemajuan peradaban manusia. Tokoh-tokoh seperti Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, dan Sergey Brin, salah satu pendiri Google, adalah beberapa contoh nyata dari kejayaan ini.
Peran mereka dalam kemajuan teknologi tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan kebudayaan global, tetapi juga dinamika geopolitik. Dalam banyak hal, kemajuan teknologi ini telah memberikan Israel keunggulan strategis dalam konflik dan hubungannya dengan negara-negara lain, termasuk konflik dengan Palestina. Peringatan dari Allah yang disampaikan dalam surah Al-Isra ayat 4-10 menjadi semakin relevan dalam konteks kejayaan Bani Israel di era modern. Ayat ini memperingatkan tentang potensi kearoganan dan kerusakan di muka bumi yang bisa dilakukan oleh Bani Israel. Bagi umat Islam, ini menjadi pelajaran tentang bagaimana materi dan kemajuan dunia bisa menjadi pedang bermata dua, yakni memberikan kemudahan hidup di satu sisi, namun juga bisa menjadi ujian iman dan takwa di sisi lain. Kejayaan ini juga membawa pertanyaan etis, terutama dalam konteks konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama lebih dari 1 abad. Pertanyaannya adalah, apakah keberhasilan ini membenarkan atau memvalidasi tindakan dan kebijakan yang dapat dianggap sebagai penindasan atau pelanggaran hak asasi manusia? Dari perspektif Islam, keadilan dan etika tetap menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan material. Sebelum membahas lebih dalam tentang konflik terbaru antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023, penting untuk memahami sejarah panjang konflik ini. Awalnya dimulai dengan deklarasi Balfour dari Inggris pada 2 November 1917, yang menjanjikan pendirian rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Langkah ini diperparah oleh rekomendasi PBB pada 1947 untuk membagi Palestina menjadi 2 negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab Palestina. Rencana ini ditolak oleh Arab Palestina dan memicu perang pada 1948 yang berakhir dengan pendirian negara Israel. Selain itu, intifada, atau pemberontakan yang dilakukan oleh Palestina terjadi beberapa kali, pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987, dan kedua pada September 2000. Kedua pemberontakan ini menunjukkan ketidakpuasan dan perlawanan rakyat Palestina terhadap kebijakan dan tindakan Israel. Barulah kemudian pada 7 Oktober 2023, sebuah eskalasi besar terjadi antara Hamas dan Israel. Konflik ini telah menyebabkan kerugian nyawa dan penderitaan di kedua belah pihak. Namun dari perspektif keimanan, konflik ini dapat dianggap sebagai pelaksanaan dari peringatan dalam surah Al-Isra. Ini juga menegaskan urgensi untuk berpegang pada nilai-nilai keadilan dan etika dalam menangani konflik. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, cenderung mendukung Israel, baik secara politik maupun militer. Sebaliknya, banyak negara mayoritas Muslim dan organisasi internasional seperti Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam menyatakan dukungan mereka terhadap Palestina. Namun, dukungan ini seringkali terbatas pada retorika, tanpa diikuti tindakan substantif yang mempengaruhi dinamika konflik. Tanggapan internasional terhadap konflik ini juga dapat dilihat dari berbagai resolusi PBB dan usaha mediasi yang telah diusahakan, meskipun seringkali berakhir tanpa hasil nyata. Ini menunjukkan kompleksitas dan kepekaan isu ini di mata dunia. Selain itu, usaha-usaha damai seperti Kesepakatan Oslo, atau rencana 2 negara untuk 2 bangsa, juga belum berhasil menyelesaikan konflik ini. Dalam konteks ini, peran umat Islam menjadi sangat penting. Tidak hanya sebagai pihak yang mendukung Palestina, tetapi juga sebagai pihak yang harus aktif berkontribusi dalam mencari solusi damai dan adil. Sebagai umat yang percaya pada petunjuk dari Al-Quran, kita diajak untuk selalu berperan aktif dalam menegakkan keadilan, sebagaimana termaktub dalam surah Al-Isra dan banyak surah lainnya. Ayat 4-10 dari surah Al-Isra memprediksi munculnya hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, yang akan merajalela di kampung-kampung. Dalam konteks ini, banyak tafsir dan pandangan berbeda mengenai identitas dari hamba-hamba kami tersebut. Tidak sedikit dari kalangan ulama dan cendekiawan Islam yang berpendapat bahwa ini merujuk pada munculnya pemimpin atau kelompok yang akan menentang kebijakan dan kekuasaan Israel. Beberapa tanda-tanda kemunculan pemimpin atau kelompok ini mungkin sudah ada. Misalnya, meningkatnya perlawanan terhadap kebijakan Israel baik dari dalam maupun luar negara tersebut, atau bangkitnya gerakan-gerakan Islam yang lebih militan. Tetapi kita harus berhati-hati dalam mengidentifikasi dan menginterpretasikan tanda-tanda ini sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Hadits. Jika kita memahami bahwa ayat ini mengindikasikan munculnya pemimpin atau kekuatan baru yang akan menentang Israel, maka ini mempunyai beberapa implikasi. Pertama, umat Islam perlu menyadari bahwa perlawanan terhadap kezoliman adalah sebuah kewajiban. Kedua, perlu adanya persiapan mental, spiritual, dan fisik untuk menerima dan mendukung kekuatan ini apabila sudah memenuhi kriteria yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai penutup, ketetapan Allah adalah pasti.
Jika ayat ini merujuk pada sebuah peristiwa yang akan terjadi, maka sebagai umat beriman, kita perlu mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas iman dan amal, serta berdoa agar diberikan kekuatan dan petunjuk. Menentang kezaliman dan penindasan dalam bentuk apapun adalah esensi dari ajaran Islam. Dalam menghadapi realitas kehidupan, termasuk konflik Palestina-Israel, umat Islam dituntut untuk selalu berada pada jalur yang benar dan adil, sesuai dengan petunjuk Allah. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.